peno langsung susah. Asolole. Ono perkara. Asik. Ojo malah nambahi dosa. Hoi. Digoleki akar salahe. Digenakno apa perkara Yo nang kene, CTV panggonane. acarane Gak cuma jangkruan. acarane gak cuma cangkruan. Acarane Gak cuma cangkruan. apa re? Embarane Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo Topik Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, omong-omong saiki pancene aku rada sesek. apa sih? Sesek. Oh sesek. Lek aku itu sebenarnya bahagia. Bahagia Tapi apa? terus langsung ngedrop. Kan wingi ono pengumuman teko. Aku ngomong sesek di bagian untuk ngedrop. Lho iya, Lalu cedek kon bahagia. ketembang koni sing ngarepe mati keto awakmu. Aku kan wis wingi lega sih, Cak. Ya, Karena ya, wingi ya. keputusan Pak Presiden kan sudah membebaskan masker Iya, di iya, iya. outdoor. Oh, iya, iya, iya. Waktu kita ada Iya, di iya. indoor, kita Iya, harus iya, tetap iya. pakai masker dan Siap, jaga siap. prokesnya. Ya. Tapi terus saiki ada yang mengkhawatirkanku lagi. apa iku? Aku kan ya duwe anak cilik, ya toh. Tonggoku ya anake cilik akeh, Ya, ya kan. Tonggoku maneng ya duwe anak cilik maneh. Sebelahe ya duwe cilik maneh. Iki kan kuatir dengan sekarang ini. Tantemi kabeh. Iki lho, Maksudmu apa? hepatitis iki lho. Ya iya, hepatitis. Aku wedi. Makanya aku Saiki kok rame? Hepatitis iku lho apa? Lah makane aku ya bingung. Nah. Aku butuh penjelasan dan aku butuh solusi. Makanya saiki kanca-kanca Jawa Timur arep bahas tentang bagaimana waspada penularan hepatitis akut di Jawa Timur. Pancene benar-benar akut dan menakutkan. Nah, saiki wis tak tekano narasumber yang berkompeten langsung untuk menjelaskan tentang hepatitis ini akut berbahaya Kak untuk Jawa Timur. Beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, beliau Romo kita Dr. Erwin Atsatriono. Matur nuwun Pak, matur nuwun untuk ini. Yang kedua, Ibu Dewan Pakar Tim Satgas Kewaspadaan Penanggulangan Hepatitis. Beliau adalah Dr. Randy Aji Prihatin Indias. Assalamualaikum Ibu. Konco-konco Jawa Timur sajane ono engko bakalan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Benyamin Kristianto masih dalam perjalanan, nanti kita akan sambung lagi. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang dindi. Tentang hepatitis dan waspada penularan ini memang perlu untuk waspada. Tetap nang acara Gak Cuma Cangkruan ngare cerdas berkualitas. Yuk. Surabaya, kotaku indah dan megah. Disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya Kelinci. Mungkin dulu kerajaan Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur sangat menakutkan dan berbahaya, tapi perlu kita untuk tetap waspada bahwa ketemu dengan pakar-pakar ini bisa terjawab. Kan medeni ku. Ya sing medeni awakmu. Oh ya gak sih. Nggih. Langsung saja pada beliau Pak Kadis. Nah, Pak Dr. Erwin, ini ada WHO mengumumkan adanya sejumlah penyakit, salah satunya hepatitis akut. Nah, nopo bener teng Jawa Timur pun bahaya tenanan, nopo wonten tanda-tanda. Monggo ngaturi Pak. Ya baik, terima kasih untuk konco-konco Jawa Timur. Nggih. Terima kasih diundang pada malam hari ini untuk bisa sharing berbagi. Memang betul Nggih. di luar negeri itu diawali dari Inggris, ya. Kemudian ada beberapa daerah di Amerika yang melaporkan kepada WHO bahwa ada yang namanya penyakit hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Dan itu saat itu masih April sekitar 160 sekian, 170, kemudian akhir April sekitar 200, dan saat ini
sudah mencapai 400 sekian. Ya, 400 sekian. Yang jadi unik adalah biasanya hepatitis akut itu disebabkan oleh virus dari golongan A, B, C, D, E, tapi ternyata untuk virus hepatitis akut ini A-nya negatif, B-nya negatif, C-nya negatif, D-nya negatif, juga E-nya negatif. Sehingga sampai saat ini WHO menetapkan sebagai KLB karena kita belum tahu penyebabnya. Meskipun sementara ini di luar negeri yang lebih dominan daripada di Indonesia. Gimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur sampai saat ini sudah melaporkan, tapi belum masih menunggu data-data lebih lanjut untuk bisa dipastikan bahwa itu kelompok hepatitis akut. Sehingga kita belum mendeklar dan kementerian juga belum mendeklar bahwa Jawa Timur ada hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, masih menunggu data-data lebih lanjut. Untuk di tingkatan Jawa Timur belum bisa memastikan. Mungkin ada laporan dari pusat, Pak, mungkin sejumlah beberapa daerah mungkin jadi gambaran sudah menjadi sebuah pertimbangan di Jawa Timur. Memang ada, yang pertama kasus Tulungagung. Oh, Tulungagung. Ya, Tulungagung. Pasti Jatim nih, Pak. Jatim. Jatim. Tapi ternyata setelah dicek oleh komite ahli, penyebabnya adalah bakterial. Oh, bakterial. Sehingga dengan disebabkan bakterial, maka istilahnya discard, dikeluarkan dari kecurigaan itu. Ya. Nah, ini 3 lagi masih menunggu data-data lebih lanjut, meskipun ada beberapa yang dieksklud karena ternyata demam berdarah. Soalnya penyebab hepatitis itu banyak sekali. Jadi bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa juga keganasan, autoimun, itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Mungkin agak lebih rinci, Pak, keganasan, autoimun ya. Ibu kula mboten autoimun nih. Mungkin gambaran sing enteng mawon nih. Gampangannya gini, hepatitis penyebabnya 2. Bisa infeksi, bisa non-infeksi. Oh, infeksi dan kalau infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur. Kalau non-infeksi bisa disebabkan oleh karena kanker misalkan, itu keganasan. Atau autoimun, itu yang biasanya orang-orang tahu itu lupus misalkan. Itu juga bisa bikin kuning. Termasuk alergi obat juga bisa, efek samping obat. Berarti hepatitis itu tanda-tandanya hatinya kuning. Badannya kuning. Jadi betul sekali pertanyaannya. Ini apa petandanya? Kalau hatinya rusak, maka keluhan-keluhan muncul. Mulai dari yang paling ringan, misalkan itu ada mual, ada sebah. Nah, nanti kalau sudah mendekati setengah lanjut, ya bisa kuning di skleranya, tubuhnya maupun. Khawatir aku, Kak. Aku kok malah kayak kelambi kuning, ngomong loh. Dan kalau udah lanjut sekali bisa kesadaran turun. Kesadaran turun. Saya sebelum nanti untuk meden-medeni Pak Kadis. Aku ya udah dewe. Karena ternyata penyebabnya banyak. Ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang dari virus, ternyata ada juga ada yang dari dalam. Saya ke Bu Dr. Rendy ini. Dalam situasi seperti ini, menurut pandangan pakar ini, tadi kalau Pak Dokter mengatakan masih dalam taraf yang agak aman gitu lah, tapi ada sesuatu yang mungkin perlu untuk panjenengan bisa digambarkan. Apakah ini akan berkembang begitu sampai seperti masa-masa COVID, atau ini akan berhenti begitu saja karena iklim, cuaca, situasi dan macam-macam? Monggo. Kita masih belum tahu karena penyebab dari hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini sampai sekarang juga kita belum tahu pastinya. Masih dalam proses penyelidikan, dan bagaimana apakah ada cara-cara penularan tertentu juga kita masih belum tahu. Namun dari data yang ada di luar ya, sebagai contoh saya ambil contoh kasus di Inggris, itu dari 163 anak itu sekitar 11 anak itu membutuhkan transplantasi hati. Nah, ini berarti kan ini hal yang harus kita waspadai, namun kita jangan panik. Karena kalau melihat dari tren peningkatan kasus dari hari ke hari, itu memang tidak seperti pola-pola COVID seperti yang dulu, yang cepat sekali ya. Sampai sejauh ini sih seperti itu. Jadi kita masih belum menemukan bukti adanya
transmisi dari orang ke orang ataupun transmisi klaster atau transmisi dari traveling atau berpergian seperti yang kita temukan pada COVID-19 ya. Namun dengan adanya fakta bahwa di luar itu sampai ada yang mengalami transplantasi hati, padahal hepatitis akut pada anak sebagian besar kalau misalnya usianya di bawah 5 tahun itu 70% tidak bergejala. Namun di sini kan pada kasus ini kan sebaliknya. Nah, itulah yang masih kita selidiki hingga saat ini. Oleh karena itu yang kita himbau kepada masyarakat jangan panik, namun jangan lengah juga. Kita harus tetap waspada. Jadi kita lakukan pencegahan penyakit secara umum, karena pencegahan secara khusus kan kita belum bisa melakukan karena penyebabnya kan belum tahu ya. Jadi kita lakukan pencegahan penyakit secara umum. Pertama kita tutup jalur masuk kuman yang dari mulut ya. Jadi memastikan bahwa kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, kemudian mencuci tangan ya. Gitu. Kemudian kita memilih bahan makanan yang baik, memasak makanan yang matang ya, kemudian tidak memakai alat makan bersama dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Selain itu kita juga tutup jalur masuk kuman dari saluran pernafasan dari hidung. Jadi kita lakukan protokol kesehatan itu tetap kita pertahankan, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Oke. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Walaupun menakutkan saya berusaha untuk betah. Acara gak cuma cangkruan saiki ya difasilitasi dan juga dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, ojo pindah channel, ojo nang dindi, hati-hati, ojo mangan sakarepe, hepatitis akan menjadi musuh kita bersama. Tetap nang acara gak cuma cangkruan, joget channel. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalan cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku wong ganteng sak Jawa Timur. Gak ono selain Cangkomo. Opik monyong. Mulai zaman Adam sampai zaman saiki. Cuman berlaku di jam 12 teng. Dia. Terima kasih Pak Benyamin sudah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan dulu dong. Dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Terima Tak kasih. lanjut, saya ke dokter dulu biar Pak Benyamin mendapat clue karena Pak Benyamin juga dokter. Pak Kepala Dinas ini tadi disampaikan hanya ada di Tulungagung, tapi kalau pada umumnya ini sebagai bentuk kewaspadaan untuk dulur-dulur sing neng dusun, teng desa, teng kampung-kampung, teng lurahan, bagaimana proses antisipasinya dan apa yang harus dilakukan baik. Wes mari aku wis ngomong selamat datang Pak Benyamin, artis kita ngono lho. Ya matur nuwun. Monggo Pak Kadis, monggo. Ya, memang antisipasi itu sangat diperlukan. Nggih. Kita bagi menjadi 3. Satu, gimana kita melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Ya. Dan promosi kesehatan ini kita sudah koordinasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nggih, nggih. Supaya mereka ikut waspada. Ya. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan teman-teman organisasi profesi. Baik dari IDI, baik dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Supaya ayo sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena pengalaman COVID dulu, lawan kita yang paling berat adalah hoax. Yang itu informasinya bias sekali. Dan kita langsung merapatkan barisan sehingga edukasi menjadi isu penting. Dan itu berjalan dengan sangat agresif melalui WA group antar kader kesehatan, tenaga kesehatan, sehingga insya Allah sampai ke dalam lapisan masyarakat paling bawah. Yang kedua adalah
prevention. Nah, pencegahan tadi udah disampaikan sama Dr. Randy bahwa edukasi terkait dengan upaya mengedepankan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan protokol kesehatan tetap menjadi kunci. Kita nggak ngerti penyebabnya, ya wis hidup sehat aja. Kenapa? Yang kita takuti bukan hanya COVID, bukan hanya hepatitis, tapi penyakit-penyakit lain. Sehingga jangan sampai kita hidup bersih karena hepatitis saja, tapi hidup bersih karena tifus, karena demam berdarah, semua tetap menjadi yang harus kita hindari. Kemudian yang terakhir protokol kesehatan. Semua penyakit insya Allah bisa kita redam, kita cegah dengan protokol kesehatan yang baik. Yang terakhir kerjasama dengan rumah sakit, supaya teman-teman yang merasa ya agak mual, agak muntah, diare, apalagi kuning, segera ke layanan kesehatan. Dan di situ udah siap tenaga medis yang akan ngawal, deteksi dini terutama yang paling penting supaya nggak jadi berat. Saya ke Ibu sebelum Pak Benyamin. Kenapa saya melihat beberapa ini yang harus tetap berhati-hati dan waspada itu untuk anak-anak? Apakah sejauh ini sudah ada rambu-rambu seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, bahwasanya anak-anak ini menjadi sesuatu yang Paling sangat rawan. Rawan di dalam proses hepatitis akut ini? Ya, sejauh ini memang dari laporan yang di luar ya, itu memang kasusnya kan usia paling tua 16 tahun. Ya. Dan memang ini yang agak beda gitu. Kalau hepatitis akut biasa itu semakin dia usianya muda itu semakin tidak bergejala. Jadi 70% kalau misalkan di usianya di bawah 5 tahun rata-rata itu tidak memberikan gejala gitu. Biasanya yang memberikan gejala itu usia-usia pada anak yang lebih tua atau menuju dewasa. Nah, itulah mengapa di sini kita perlu waspada. Karena kan mengapa anak-anak itu sebenarnya kita juga masih dalam tahap penyelidikan gitu. Apakah nanti akan berkembang menjadi usia-usia yang lebih tua? Nah, kita juga belum tahu, bisa jadi mungkin saja gitu. Jadi kita sambil tunggu perkembangan ilmu kedokteran ini seperti apa. Berarti masih belum menemukan kejelasan tentang bagaimana sebenarnya apa penyebabnya seperti apa. Kan tadi udah negatif gitu ya. Betul. Masih samar ya. Iya, Karena dari samarkan, samar kan. Tapi yang satu ini tidak pernah samar, jelas bentuknya. Pak Benyamin, ini bagaimana ini? Ini orang panik sudah dari Jawa Timur gara-gara sampean ini, gara-gara dan Anda hadir harusnya betul-betul menjawab persoalan tentang apakah betul hepatitis akut ini di Jawa Timur dalam sudut pandang panjenengan sebagai legislatif, tapi juga sebagai punya pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Terus pundi ini, apakah pemerintah harus seperti apa, atau masyarakat seperti apa, atau komponen-komponen lain? Monggo, Pak Benyamin. Ya, terima kasih Mas Taufik, Dr. Erwin, Dr. Randy. Selamat malam Bapak Ibu sekalian pemirsa. Jadi saya berterima kasih JDV yang menampilkan topik hepatitis. Karena kita jangan sampai seperti COVID kemarin, kita menganggap hal itu sepele-sepele, begitu ada bom waktunya meledak, kita kalang kabut. Gitu. Nah, itu yang mesti kita jaga, antisipasi terhadap masyarakat. Jadi sebagai wakil rakyat, jadi saya mengatasnamakan rakyat kita. Nah, mereka harus diberitahu, tadi Dr. Erwin sudah sampaikan, bahwa mereka itu harus tetap preventif mencegah dengan perilaku hidup sehat tadi. Begitu. Itu memang penting yang harus kita sosialisasi. Nah, cuman kemarin saya dapat data dari Dr. Muhammad Safril, juru bicara Kementerian Kesehatan, bahwa ada 13 kasus pending classification. 13 kasus yang masih di pending ini. Salah satunya dari 13 kasus itu 3 kasusnya di Jawa Timur. 3 kasusnya di Jawa Timur. Ini juru bicara kementerian yang menyampaikan. Tadi Mas Taufik juga menyampaikan atau bertanya soal umur. Memang kalau lihat dari rasionya ini, kalau umur dari 5 tahun itu ada 6 sampai 5 tahun itu menjadi terbanyak, yaitu 7 kasus. 5 tahun, 0 sampai 5. Sedangkan 6 sampai 10 itu 2 kasus. Yang 11 sampai 16 itu 5 kasus. Jadi terbanyaknya memang 0 sampai 5 tahun, yaitu ketemunya 7 kasus. Begitu ya. Apakah ini pasti benar usia sebut? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Randy bahwa semua itu harus kita teliti lebih lanjut.
bagaimana epidemiologinya dan segala macam. Tidak bisa itu dijadikan suatu kesimpulan. Iya, iya. Tapi kalau melihat kasusnya itu memang yang kasus sekarang terjadi itu banyaknya 0 sampai 5. Nah, karena ada kasus yang disampaikan oleh kementerian bahwa ada, tadi saya sampaikan ada kasus yang dicurigai lah bahasanya. Iya. Baru dia masuk non klasifikasi, jadi belum bisa diklasifikasikan. Nah, ini yang saya mohon teman-teman dinas kesehatan, tadi beliau sudah sampaikan tetap kita harus waspada begitu ya. Jadi dinas kesehatan dengan jajarannya tadi sudah disampaikan oleh beliau juga bahwa sudah ada koordinasi antara dinas kesehatan provinsi dengan kabupaten, karena kita tidak boleh mensepelekan, jangan sampai tiba-tiba udah banyak kasusnya. Kan nggak semua orang itu, misalnya Mas Taufik tiba-tiba merasa agak mual-mual, pikirnya sakit mah doang. Iya. Padahal taunya mual-mual, karena kan viral virus itu jarang demam, Pak. Jadi yang dia timbulkan itu hanya gejalanya perut aja lah, gitu. Perut aja. Kembung, mual-mual gitu ya. Terus pas pipis, agak-agak kuning nih. Oh. Nah, begitu agak-agak kuning, cobalah periksa darah, dicek, seseret, dapat gitu ya. Coba aja, anak saya kok agak rewel-rewel, perutnya katanya kembung. Wah, ini nggak makan teratur nih palingan. Tatonya bukan nggak makan teratur, anak kita itu udah kena hepatitis. Nah, jadi kasus kita belum ada ini bisa dua kemungkinan. Satu, memang ya bersyukur Jawa Timur bebas, atau belum terdeteksi, atau belum ada screening, atau belum ada pengecekan gitu ya. Karena itu kasus belum tampil ke permukaan. Betul. Baru masih di bawah permukaan. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erwin bahwa kita tetap harus waspada dengan perilaku hidup sehat tadi. Saya sangat setuju. Kita harus tekankan perilaku hidup sehat. Jadi cuci tangan dan segala macamnya bukan hanya untuk COVID, tetapi untuk mencegah hepatitis maupun penyakit lainnya. Tadi sudah disampaikan. Jadi itu kita harus perhatikan perilaku hidup sehat tersebut. Dan kita harus mengantisipasi kalau ada anak-anak kita yang ada keluhan seperti itu, ya tidak ada salahnya. Apalagi tadi mungkin disampaikan oleh Dokter Reni, mata kuning dan segala macam, Iya. kita periksakan. Terima kasih. Saya akan tanya tapi bisa dijawab nanti kepada Dokter Randy. Dokter Randy, apakah betul penularan ini yang akut itu lewat pernafasan atau mulut? Dan mungkin ke Pak Benyamin. Ya. Pak Benyamin, apakah nanti Satgas COVID itu akan berubah menjadi Satgas hepatitis? Tapi engkau jawabnya. Ya. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel. Ayo aku arep Benyamin, wae. Hey man. Oh ya Mas Jaya namaste, ambaste wamaste, hepatitis C, iku bahaya. Senajan awakmu kang ngati-ngati saben dina. Iku nang pinggir latar, kadang-kadang kok gak mikir mangan-mangan nang pinggir jalan, ojo sampe kowe lali penyakit iso yang ngincar. Hati-hati yo dulur, nganti yo konco makmur. Cuma cangkruan acarane, cuma cangkruan opore. Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ono sing arepe waca, Duk? Ada dong. Oh, silakan Kalau mau dongkrak. tanya-tanya langsung aja ini ke nomor WA ya di 081 33 22 66 779. Nah, langsung saja tanya ke nomor situ. Banyak yang mau tanya. 08 loh kok mati. 081 33 22 66 779. Untung aku sih iso Oh melek. iya, dan acara ini dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur, Pak Benyamin lanjut. Satgasnya akan berubah, anggarannya ditambah atau satgasnya hilang, anggarannya pudar. Monggo tarik sis. Ya, saya baca berita di Jakarta, Ya. begitu. Jadi di laboratorium Jakarta itu mereka sudah mulai mempersiapkan untuk mendeteksi. Mereka menggunakan cara World Square, jadi sama seperti kayak PCR lah gampangannya gitu. Nah, pertanyaan Mas Taufik ini juga luar biasa. Jadi saya berpikir-pikir lah, kalau
kalau nanti ada PCR hepatitis, jangan-jangan satgasnya jadi satgasnya hepatitis gitu kan. Karena ini Jakarta sedang mempersiapkan laboratori untuk yang memeriksa daripada gen daripada virus tersebut. Iya. Karena virus itu kan katanya agak aneh, nanti dokter bisa membicarakan yang nggak masuk A katanya, nggak masuk B, nggak masuk C, D, E. Terus apa ini? Z atau F atau apa kan nggak ngerti. Nah oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mendeteksi virus ini apa gitu ya ceritanya. Nah makanya kalau ditanya apakah mungkin terjadi pergeseran satgas, kita lihat dari kasusnya Mas. Kasusnya ya. Kalau tadi udah disampaikan dalam diskusi kecil tadi, kalau itu hanya masing prediksi atau kemungkinan dan lain-lain masih ditekel oleh teman-teman ID. Iya. Terutama bagian SMF anak begitu, karena ini kasusnya kan banyak di anak. Nah, tapi kalau itu case-nya sudah naik menjadi kasus kejadian luar biasa kayak kemarin, endemik, pandemik dan lain-lain, maka itu jadi bidangnya beliau. Berarti bidangnya Dinas Kesehatan. Dalam hal ini tentu Dinas Kesehatan akan koordinasi terus dengan kementerian dan berkoordinasi juga secara horizontal dengan teman-teman ID. Oke. Nah, tentu sekarang ini sih kalau baru koordinasi Pak, anggarannya belum terlalu besar nih. Iya. Nah, ini kan baru telepon-teleponan aja Pak, waya-wayaan gitu. Oke. Tapi kalau udah berat kita siapkan Pak. Kita siapkan ya. Karena ini kan untuk masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur. Siap. Ya, jadi DPR pasti menyiapkan anggaran untuk persiapan hal-hal yang tidak terduga gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak Benyamin. Dokter Randy, mohon ini gambaran apakah betul lewat pernafasan atau lewat apa mulut lah seperti itu. Menjelaskan mungkin itukah penyebarannya untuk anak-anak itu? Ya, sampai saat ini kita masih belum tahu, masih dalam proses penyelidikan. Kalau kita baca berita itu kadang ada yang bilang ini ya, dia menyebar lewat mulut atau lewat hidung. Itu baru sebatas diduga. Jadi dari data yang ada sebagai saya ambil contoh di Inggris ya, itu ada 126 anak diperiksa yang berjangkit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, ditemukan 72% itu virus adenovirus terdeteksi. Nah, adenovirus ini adalah virus yang biasanya dia menyebabkan infeksi saluran pencernaan pada anak, misalkan keluhan-keluhan mual, muntah ataupun diare, dan dia penularannya dari mulut dan memang sebagian bisa dari saluran pernafasan. Terus dari mulut ya dan saluran pernafasan. Tapi apakah adenovirus itu menjadi penyebab kan kita masih belum tahu. Kemudian juga ada data dari 132 anak yang dilakukan pemeriksaan itu sekitar 18% tuh SARS-CoV-2 terdeteksi. Nah, itu kan kita penyebarannya lewat saluran pernafasan. Namun virus-virus yang ditemukan ini saat ini sebatas data yang kita temukan pada pasien-pasien tersebut. Tapi hubungannya apakah berhubungan, apakah mereka ini akan menjadi agen penyebab itu kita masih belum tahu. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena itu edukasi ke masyarakat untuk pencegahan yang bisa kita lakukan adalah pencegahan secara umum. Secara umum kita tutup semua lubang lah istilahnya yang memungkinkan virus itu atau kuman itu masuk dari hidung dan ya seperti itu. Terus dokter. Ya jadi kita tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Erwin, digalakkan PHBS dan juga protokol kesehatan. Jadi masih belum tuntas ya. Iya, tapi masih. saya kepengen tahu ini kepada betoronya itu pegawainya kesehatan Pak Dr. Erwin. Nah, Jawa Timur dalam sudut pandang pemerintah dan mungkin representasi dari Bu Gubernur Pak Erwin, mungkin ada gambaran yang ketika ada persoalan itu kan langsung ada banner itu di depan. Hati-hati penyakit kuku. Nah, besok hati-hati penyakit hepatitis sebenarnya. Kukunya sapi lalu gara-gara kakek itu jak cingur loh. Gitu. Makanya tetok. Nah, itu apakah ada gambaran dari pemerintah provinsi atau Bu Gubernur punya atensi sendiri terhadap situasi untuk antisipasi itu, Bro? Ya. Jadi pada prinsipnya Ibu Gubernur itu sangat aware dengan isu yang up to date ya. Jadi begitu ada isu seperti ini kita selalu diperintahkan untuk segera istilahnya memitigasi kemungkinan terburuk yang terjadi. Sehingga perintah yang saat itu disampaikan Ibu Gub, ayo cepat diantisipasi, dan tugas kita saat itu segera melanjutkan perintah dari Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan surat edaran
Sehingga semua fasilitas kesehatan laboratorium harus siap untuk deteksi maupun mengantisipasi, menangani kasus-kasus yang mungkin terjadi. Jadi kesiapan-kesiapan itu dalam tanda kutip proses belajar dari COVID. Babak pertama kita kewalahan, babak kedua setengah KO, babak ketiga ternyata Omikron kita lebih siap. Itu yang akhirnya membuat kita dengan segala macam keilmuan yang ada, akhirnya kita bisa dalam tanda kutip antisipasi. Nah ini ada yang nanya dok di WA tadi, duh khawatir saya dengan hepatitis akut, kenapa kok bisa sampai meninggal? Ini dari Lina di Surabaya, kemudian dari Anton di Mojokerto, kesiapan rumah sakit di Jawa Timur bagaimana untuk menangani hepatitis akut? Kemudian ada Rumah sakit Rina, Jawa Timur itu yang mana? Rumah sakit dari rumah mungkin sakit di daerah Mojokerto karena dia tinggalnya di Mojokerto ya. Lalu berapa rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur banyak? Oh ya, terus. Lalu berikutnya ada Rina di Gresik. Kenapa kok banyak menyerang anak-anak hepatitis akutnya? Lalu ada Bagio di Tuban. Apa upaya dari Dinkes ke daerah untuk lingkungan yang bisa dikatakan masih kurang sehat? Lalu kemudian ada Mariam di Surabaya. Pak Benyamin dari legislatif, apa perannya bila hepatitis ini ditemukan di Jatim? Lalu pertanyaan dari saya sendiri, kalau misalkan ini Karyo ini ternyata pernah hepatitis, terus apakah memungkinkan bisa kena lagi nih dok? Oh Gimana? ya, kena, termasuk kena kamu. Wes yang penting iku. Mari Pak Dokter. Iki melo ae nambahe. Bingung aku. Monggo Pak Dokter. Saya akan ngasih jawaban secara umum, nanti Dr. Randy akan bantu melengkapi. Yang pertama itu, kenapa kok mematikan? Nomor satu, yang paling kita duga adalah terlambat datang ke fasilitas kesehatan. Sehingga edukasi pertama yang kita berikan adalah jangan nunggu berat. Ada keluhan sedikit apapun segera ke vaskes. Makin dini kita temukan, makin dini kita obati, maka diharapkan makin baik dan Cepat ditangani gitu ya? Ya moga-moga lebih cepat ditangani dan survive-nya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kenapa terjadi anak-anak? Ini masih data. Data. Apakah mungkin kena dewasa? Mungkin. Ya. Meskipun data saat ini belum ada yang menyebutkan ke arah dewasa. Nah, semua masih dikaji. Kemudian yang berikutnya, upaya Dinas Kesehatan ke masyarakat. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, Dinas Kesehatan itu bukan dewa. Di situ tetap mengupayakan gimana kebersamaan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat pun juga harus berkontribusi. Jangan sampai kita berusaha menyelesaikan masalah, tapi masyarakat tidak aware atau tidak mau tahu terhadap fenomena-fenomena ini. Jadi saran kami, ya itu tetangganya, saudaranya, adiknya, kalau misalkan ada yang sakit tertentu ya segera bawa ke rumah sakit. Terus saling mengingatkan terkait dengan PHBS dan protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir ini yang penting. Apakah ya orang yang sudah sakit hepatitis bisa kena lagi? Nah, itu dia. Tergantung penyebabnya. Kalau hepatitis A melalui mulut, ya sekarang kena hepatitis A, tahun depan 2 tahun lagi, misalkan makan di jalan lagi nggak bersih, ya mungkin bisa kena lagi. Dan itu beda, sudah naik tingkatannya. Artinya A itu ya bisa kena berulang-ulang. Kalau makannya nggak bersih. Kalau B itu beda lagi, penularannya lewat darah. Artinya, mohon maaf, pengguna narkoba suntik, itu menjadi sasaran empuk hepatitis B sama C, ya, dan seks bebas atau beresiko. Ya. Jadi kalau kena B, memang ya mau nggak mau harus dilihat. Kalau 6 bulan ternyata sudah keluar antibodinya, bersyukurlah. Tapi kalau nggak keluar antibodinya, silahkan jadi hepatitis kronis yang nanti bisa mengarah pada keganasan. Siap. Ada pertanyaan lagi? Kesiapan tadi untuk ini rumah sakit di Jawa Timur. Bisa ke bisa juga ke Pak Anu. Iya, silakan Pak Dokter. Jadi pada prinsipnya rumah sakit sudah kita berikan surat edaran, mereka sebetulnya siap dengan segala macam, baik itu SDM-nya, kemudian fasilitasnya, sarana prasarana, meskipun ada beberapa kekurangan yang memang kita koordinasi dengan pusat. Karena untuk hepatitis D sama E, regennya
nggak banyak Oke, di Indonesia. Oke. Pak Benyamin, mungkin ketika menanggapi orang kawan-kawan mulai panik di Jawa Timur, apa yang harusnya menjadi saran dari legislatif kepada pemerintah provinsi atau kepada masyarakat? Monggo Pak Benyamin. Ya, jadi hari ini kita sudah sebenarnya dalam acara ini kita sudah berkoordinasi Pak secara langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, karena beliaulah yang nanti akan membuat kebijakan gitu ya. Dan kita bagian legislatif ini sebenarnya menunggu apakah ada perlu action tertentu yang perlu menyiapkan budgeting anggaran. Oke. Nah, cuman sebagai legislatif juga kita juga ada punya hak selain budgeting, kita juga punya hak controlling. Iya. Artinya kita berhak untuk mengawasi kegiatan ini gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa walaupun Jawa Timur dalam tanda kutip belum ada pasti, hanya dicurigai pending daripada classification, tapi kita harus hati-hati. Jangan kita lengah, lalu dengan kelengahan kita tiba-tiba ada kasus yang timbul, begitu ceritanya. Ya. Nah, tadi Mbak sebenarnya yang waktu dijelaskan Dr. Erwin tentang A, lalu naik grade B, itu ke B, sebenarnya A, B, C, D, E itu bukan gradient. Tapi itu adalah jenisnya. Oh, jenis. Nah, ada jenis yang A, ada yang jenis yang B, jenis C. Jadi beda, bukan A nanti naik B, Naik B B, naik C enggak terus ya. sampai Z, bukan begitu. Nah, jadi bukan seperti itu dan kemungkinan nular itu ya bisa saja terjadi. Makanya kayak hepatitis B aja kita harus vaksin booster namanya. Sama seperti itu. Artinya kalau daya tahan turun kita sudah turun, kita perlu divaksin kembali untuk mempunyai daya imun. Nah, yang jadi masalah virus ini nggak tahu kelasnya mana. Oh, iya. Jenisnya apa? Dia tidak A, B, C, D, E, belum pasti juga. Makanya perlulah tadi pemeriksaan yang katanya di PCR itu untuk melihat gennya, Oke. dia termasuk mana gitu. Ya, terima kasih. Makasih. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah mateng. Aku iso ngerti bahwa ABC iku duduk masalah Duduk tingkatan tingkatan. koyo wong arep sekolah, tapi iku jenis virus, jenis penyakit sing hati-hati. Nek ketemu Z kok tiba-tiba disuntik B, hati-hati iso gondol. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan, cerdas berkualitas. Apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Kan kurang mundur Oh, iku iya, foto iya, peteng iya. wis Oh, kadung iya, bedahan iya. koyo Wis ngono kadung, opera wis opera kadung. opera opera. Sabar, Ya, aku gak sabar banget. Mau pindah program ya? Gak Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur pancen hepatitis iki belum ditemukan jenisnya. Kalau yang sebelah kanan sudah kita temukan penyakitnya. Aku yang bingung Pak Dokter. Jadi, monggo Pak Kadis, apa saran untuk masyarakat, harapan dan mungkin mewakili pemerintah untuk hati-hati, waspada penularan hepatitis akut di Jawa Timur, monggo Pak. Ada 3 statement yang kita usulkan. Nomor 1, tetap waspada tapi nggak perlu panik. Nggih. Ya, Insya Allah kita sama-sama bisa menyelesaikan ini. Yang kedua, nggak usah mikir penyakitnya. Pikirkah bahwa sehari-hari perilaku hidup bersih, sehat, dan protokol kesehatan menjadi kunci. Ya. Selama kita bisa mengerjakan sama-sama PHBS dan protokol kesehatan, diharapkan hepatitis nggak mudah masuk ke tubuh kita. Dan yang ketiga, kalau ada keluhan, wis jangan ngeman-ngeman, segera ke rumah sakit, ke Paskes, ke Puskesmas, supaya bisa dibantu tenaga medis kita dan ketemu lebih awal dan pengobatannya insya Allah jauh lebih baik lagi. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Dokter. Monggo, Randy mungkin dokter Randy apa yang mungkin disampaikan untuk Mungkin saya harapan? menambahkan carilah informasi dari sumber resmi yang terpercaya. Jadi jangan mudah kita membaca berita terus percaya. Soalnya setelah ada pemberitaan trending tentang hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, muncul banyak hoax ya di masyarakat. Dan pada saat kita mendapat suatu berita, misalkan melalui WA, saring dulu baru kemudian kita
share ke yang lain. Ya, seperti Jadi hati-hati dengan persoalan itu. Jangkepno Pak Dokter Benyamin. Wes, jangkepno wes. Ya, Pak Monggo. Topik. Jadi terima kasih JTV yang hari ini menampilkan topik ini. Nggih. Karena topik ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mengantisipasi. Artinya dengan forum ini mudah-mudahan pemirsa mendengarkan semua bahwa kita harus satu tetap perilaku hidup sehat tadi. Ya. Itu paling unggul. Karena pencegahan itu tentu lebih tepat daripada kita sudah sakit. Iya. Jadi lakukanlah pola hidup sehat tersebut begitu. Dua, menjawab tadi pertanyaan kasus yang ada kok bisa sampai ada yang meninggal. Begitu. Artinya kita tidak perlu panik seperti disampaikan. Tetapi bila kita melihat ada tanda-tanda tadi, tidak ada salahnya kita medical check up. Artinya hanya mengecek benar nggak kami ini terkena atau tidak. Kalau udah ada gejala-gejala mungkin yang sudah disampaikan tadi, umumnya mual-mual dan segala macam dan kuning dan lain-lain. Oke. Begitu. Nah, kita harapkan Jawa Timur ini tidak sampai terjadi wabah atau KLB yang terjadi di Jawa Timur. Oke. Nah, mari kita masyarakat Jawa Timur dibantu dengan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota, mari kita bersama-sama melakukan antisipasi terhadap tersebut. Tenang, cool, tetapi kita harus melakukan preventif dan bila ada gejala yang mengkhawatirkan segera memastikan diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Dinas Kesehatan pasti akan mengusulkan pada Dewan juga Bu Gubernur untuk bagaimana mengantisipasi baik itu anggaran untuk perawatan maupun anggaran seandainya terjadi wabah, mesti pemeriksaan dan lain-lain, apakah ditanggung atau apa, nanti kita akan lebih lanjut bicarakan lagi. Oke. Terima kasih Pak Benyamin. Siap. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Benyamin dan DPRD Jawa Timur yang pada malam ini acara Gak Cuma Cangkruan sebagai apresiasi dari DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga hadir juga saya terima kasih Pak Kadis, Bu Rendi, Pak Benyamin. Muga-muga ngekei manfaat gaya masyarakat. Hati-hati bahwa hepatitis ini memang kita harus tetap waspada. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, wey. Ojo lali mari ini bakalan ono layar ayam. Lembar anyar. Lembar anyar. Where are you? Wes. Where Asolone. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oh ya mon. Where are you? Sing aja. Pancene sing sampe nombek Pak Kadis. Apa? Hepatitis iki pancene ono. Pancen kudu yo diantisipasi. Iya, bener. Ojo sembrono. Ojo kalek. Ojo ngawur. Ojo Mangan ojo nyampah. Apa maning nglakoni elek. Terus Nang bangun-bangun. pikirannya yo gak lele. Ya kaya awakmu. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Asyik. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Sing at manenca. Bu Rendi nyampe no hati-hati ngomong apa? nang kene. Pancene iso menular nang arek-arek cilik. Ya. Tapi iso-iso nang arek gede. Ono maneh mbok-mbok tuwek. Ono mama-mama rada sedih. Lho. Makane hati-hati.